penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah melakukan penangkapan terhadap JN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap. Atas tindakan rasuah yang terjadi, Hakim Agung Yanto, juru bicara Mahkamah Agung, akhirnya buka suara. Dan berikut wawancara tim catatan jurnalis bersama juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Agung Yanto. Dari MA sendiri melihatnya apakah ada peluang ataupun potensi mungkin hakim-hakim lain yang kemudian juga terlibat Pak dalam maklar kasus ini? Tentang apakah ada pihak lain yang terlibat ya kita nggak tahu. Yang tahu penyidik. Dilihat tadi, nanti dilihat saja nanti perkembangan penyidik bagaimana. Ya, karena yang melakukan penyidikan kan kejaksaan. Kalau di lembaga Mahkamah Agung itu hanya melakukan klarifikasi pemeriksaan yang sifatnya etiknya. Lah, untuk proses hukumnya itu nanti Mahkamah Agung baru terlibat manakala berkas-berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri. Nah, itu baru terlihat untuk proses hukumnya ya. Tatkala masih di kejaksaan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kalau kita tahu juga dari MA sendiri sudah menyebutkan bahwa membentuk tim pemeriksa Pak untuk mengklarifikasi majelis hakim kasasi yang kemudian juga mengetuai sidang Ronald Tanur yang kemudian akhirnya itu divonis 5 tahun. Sudah diperiksa 3 majelis hakim yang kemudian memimpin jalannya persidangan itu Pak? Ya, Senin rapat, Selasa keluar SK. Nah, saya belum tanya ya, karena kan baru Selasa kirim Islam. Tapi yang jelas kemarin sudah dikonsep untuk surat ke Kejaksaan Agung untuk diizinkan klarifikasi kepada YN. Berarti belum bisa dipastikan juga apakah majelis hakim kasasi ini sudah menerima suap atau belum, itu belum dapat didalami ya Pak ya, karena kan ada kecurigaan itu. Kalau menerima kan di hasil rilis pressnya Kapusen itu masih ada di sana, 5 itu. Nah, kalau dia bilang masih dia ada di sana kan menerima dari mana? Ya, hasil rilis press dia. Ya, hasil rilis dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa masih tersimpan di YR. Nah, kalau masih disimpan kan ya belum dikasih. Logikanya begitu. Meskipun ada ya perdebatan dan lain sebagainya, Pak, saya mau konfirmasi. Yang beredar ini memang inisial SAS. Betul kan nama Susilo, Ainal dan Sutarjo? Ya, itu bisa dilihat di website. Itu sekarang dilihat udah kelihatan. Karena petikannya udah keluar. Petikan keluar otomatis identitas sudah keluar semua. Ya, tinggal diklik di website Mahkamah Agung udah keluar semua. Terkait dengan Badan Pengawasan MA Pak, sebelum kasus Zarov ini kemudian muncul ke permukaan, tentu kan Badan Pengawas MA juga sudah bergerak untuk memantau internal MA. Sebelumnya ini sudah adakah kasus indisipliner khususnya terkait dengan kasus rasuah ataupun suap dan gratifikasi Pak? Ya, yang bersangkutan JR itu kan ASN, meniti karir dari bawah. Tentunya kalau dia ada catatan, tentunya tidak akan sampai puncak, ya. Jadi dia itu dari eselon terbawah, ya, sampai eselon 3, eselon 2, sampai eselon 1. Kalau seandainya dia ada catatan di bawah, nggak akan dia menjadi eselon 2 dan eselon 1. Seperti itu. Tentunya seperti itu. Jadi ASN yang sampai ke puncak pasti tidak ada catatan. Ya. Kalau ada catatan, apalagi berat ya. Berat itu nggak ada karena setiap kita misalnya ada penerimaan ini itu kan harus pakai tes segala macam, itu syaratnya tidak ada catatan dari bawah seperti itu. Tapi kan yang menarik kalau tidak salah Pak, tahun 2017 Pak Zarov Rikar ini kan dilantik sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA. Dan tentu kan di sisi lain tetap ada Badan Pengawas MA. Ini tidak terdeteksi berarti atau bagaimana? Karena kan praktiknya diduga ini dimulai dari 2012 hingga 2022. MA sama sekali tidak menyangka soal itu. Karena terkait dengan perkara yang sedang ditangani oleh Hakim Agung, MA mempercayakan sepenuhnya kepada majelis hakim tersebut. Tidak bisa intervensi, Mas. Tidak diintervensi. Jadi lembaga tidak bisa intervensi, makanya
kan independen hakim itu kan. Yang menggegerkan publik kan juga soal barang bukti yang disita, Pak. Ada uang senilai hampir 1 triliun dan juga emas seberat 51 kg untuk pejabat tinggi ataupun pejabat Mahkamah Agung. Jumlah ini mengagetkan tidak, Pak? Ya, tentunya mengagetkan. Karena artinya tidak, untuk pejabat Mahkamah Agung tidak mungkin sebenarnya punya uang sebesar itu. Iya, jelas tidak punya dan jelas mengagetkan gitu. Tapi semuanya kan kalau nanti tadi ada yang tanya tahu dari mana, ya kan ada pengembangan penyidik. Sekarang kan lagi proses penyelidikan penyidikan. Kita hormati ya. Mahkamah Agung sepenuhnya menghormati ya proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya. Soal rekomendasi ataupun usulan dari ex penyidik KPK yang meminta untuk Zahra Fikar ini dijadikan whistleblower aja, artinya kemungkinan besar mungkin tidak dipidanakan, tetapi dia ditugaskan untuk kemudian membeberkan semua, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, karena ini prosesnya masih di penyidikan, ya usulkan aja ke mereka. Karena yang melakukan penyidikan kan di sana, ya. Kita itu nanti baru terlibat proses hukum tatkala berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kita ada namanya proses mengadili. Ya, mengadili itu menerima, memeriksa dan memutus. Ya, itu baru terlihat. Terakhir, Pak. Pak Sunarto ini kan baru dilantik ya, Pak ya? 22 Oktober, tetapi cobaannya lumayan berat nih. Karena kita tahu bahwa kasusnya ini betul-betul menjadi sorotan publik. Sebenarnya komitmen dari Pak Sunarto sendiri untuk benar-benar memberantas maklar kasus di tubuh MA ini bagaimana, Pak? Sebetulnya kalau Mahkamah Agung ya, mulai dari pimpinan terdahulu itu selalu mengembangkan pengawasan IT ya untuk menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Nah, makanya kalau pengawasan kita ini saya sampaikan berkali-kali ya, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sudah begitu rapatnya. Tidak ada lembaga lain yang serapat Mahkamah Agung. Pertama, KY. Kedua, Bawas. Ketiga, KPT yang diberi kewenangan oleh Mahkamah Agung untuk menarik hakim yang nakal, ditarik ke PT, ya itu. Kemudian yang keempat itu Mas, pengawasan melekat oleh pimpinan langsung oleh Ketua Pengadilan, Perma 78 dan 9 itu tentang maklumat. Di situ ditegaskan bahwa pimpinan pengadilan dalam hal anggotanya melakukan pelanggaran baik etik maupun hukum dan ternyata terbukti tidak melakukan pembinaan dan pengawasan akan disanksi. Disanksi, dicopot jabatannya, dinonpalukan, ya itu. Dan yang kelima itu siwas, pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau ada hakim yang nggak benar langsung lapor lewat siwas, ya itu 5. Jadi kalau dibilangin Mahkamah Agung kok nggak peka, nggak ini, 5 loh, ya 5 pengawasan. Coba dicari lembaga lain aja yang serapat itu. Nah kalau hal terjadi ya namanya oknum kan gimana ya, ya seperti itu, Pak. Jadi kalau komitmennya yaitu semakin ini ditambah ini terakhir itu ditambah namanya ya bagi perkara udah pakai mesin. Ya diawali dulu dengan PTSP. Dulu kalau mendaftar perkara kan di ruang-ruang panitera. Kan menghindari bisik-bisik kong kali kong, maka dibentuklah PTSP di depan itu, Mas. Ada CCTV, ada saksinya orang. Jadi kalau mau bisik-bisik mau anu kan kerekam itu. Terakhir ada pembagian perkara di Mahkamah Agung udah pakai mesin. Termasuk jika nantinya Kejaksaan Agung membutuhkan keterangan langsung dari MA bersedia untuk memberikan keterangan seterang-terangnya berarti? Oh ya, tentu. Asal ini ya, kita tidak ini kok misalnya mau minta keterangan tentang apakah pernah ada pelanggaran, ya itu boleh kok. Klarifikasi ke bawah, nanti kan ada catatan di sana. Apakah yang bersangkutan ada catatan. Tapi yang jelas karena yang bersangkutan sampai puncak, Bawas mesti nggak ada catatannya. Kalau ada pasti tidak bisa. Baik. Terima kasih, Pak Yanto. Meskipun tadi sebenarnya saya melihat ada satu orang petugas pengamanan nampaknya yang masih ada di dalam. Permisi Pak, izin tanya Pak, ini rumah setelah digeledah masih ditempati pihak keluarga Pak ya?